Ini adalah 5 kesalahan yang paling sering dibuat oleh trader yang baru mulai trading saham. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen tutorial saham, teman-teman. Oke, dan di tutorial saham kali ini gue pengen ngomongin tentang 5 kesalahan yang paling sering dibuat sama trader yang baru mulai trading saham. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join di link tersebut dan juga nanti kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Berbicara tentang trading saham, pasti kita sebagai trader itu melakukan kesalahan, teman-teman. Apalagi buat kita-kita yang baru mulai trading, itu pasti banyak melakukan kesalahan. Tapi it's okay, selama kita masih memiliki rasa untuk memperbaiki kesalahan tersebut, it's okay, itu namanya belajar, teman-teman ya. Dan di kesempatan kali ini gue mau nyebutin 5 kesalahan yang paling sering dibuat sama trader dan gimana sih cara mengatasi kesalahan tersebut, oke? Oke, teman-teman, kita masuk ke kesalahan yang pertama. Kesalahan pertama itu adalah kita terlalu mikirin yang namanya profit. Sebenarnya dalam trading ya, kita nggak salah mikirin profit. Soalnya esensi kita trading kan memang mau mencari profit. Tetapi yang jadi salah di sini adalah karena kita baru mulai sebagai trader gitu ya. Itu kita ibaratnya baru masuk ke dunia yang baru. Kita nggak tahu lingkungannya, kita nggak tahu sistemnya seperti apa, kita nggak tahu tekniknya bagaimana, tapi kita sudah mau mikirin namanya profit, oke? Itu yang nggak boleh. Karena apa? Selain dari psikologinya itu nggak benar, kalau misalnya kita mikirin profit, itu nanti pas kita trading kita muncul psikologi namanya greed, teman-teman, atau serakah ya. Nah, itu yang akan merusak account kalian. Nah, yang kedua, sebaiknya kita berpikirnya itu bukannya profitnya dulu, tetapi kita berpikir bagaimana cara survive di market dulu. Karena apa? Karena gini loh, di saham itu kan bisnis yang termasuk beresiko ya. Jadi kita harus tahu semuanya tentang tekniknya, tentang manajemennya ya, dan juga tentang pilar-pilar atau basic-basic fundamental yang harus kita ketahui dalam trading saham. Nah, kalau kita hancurkan itu semua dengan mikirin profit, itu semuanya buyar, teman-teman. Kita nggak akan bisa fokus ke hal tersebut karena kita akan terus-terusan mikirin profit, oke? Jadi saran gua kalau buat kalian yang baru mulai, kalian jangan berpikir profit, tetapi berpikirlah bagaimana saya survive di market dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya account saya nggak habis aja atau nggak berkurang banyak aja, itu sudah bagus. Dan kalau misalnya itu bisa grow, itu menjadi bonus, teman-teman. Tetapi kalian harus bisa set waktunya, teman-teman, time frame-nya. Kalian mau belajar itu atau kalian mau fokuskan ke hal-hal yang fundamental itu berapa lama gitu. Let's say kalian mau fokuskan itu dalam waktu, oke, dalam 1 tahun gue mau benar-benar belajar. Jadi gue nggak mikirin profit dalam 1 tahun, tetapi gue mikirin gimana caranya gue bisa berkembang secara teknik dan juga secara ilmu di dalam saham. Jadi intinya jangan mikirin profit dulu, tapi mikirinlah gimana kita bisa bertahan di market dan bagaimana diri kita bisa berkembang sebagai seorang trader. Itu yang pertama. Oke, kita masuk ke kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua itu adalah kita nggak berani cut loss, teman-teman. Dalam trading ya, itu pasti ada yang namanya win, ada yang namanya loss, ada yang namanya profit, ada yang namanya rugi, teman-teman ya. Dan itu sama sekali tidak menjadi masalah, teman-teman ya. Yang namanya di trading itu pasti ada yang namanya win, ada yang namanya loss gitu. Dan kita harus bisa berani menerima yang namanya kekalahan, oke? Setiap trader pun ya, mau dari level yang baru mulai sampai yang ke profesional pun, nggak mungkin ada trade-nya yang 100% profit. Pasti dia ada trade yang loss gitu ya. Nah, kesalahan yang dilakukan pemula itu adalah ketika dia loss, dia tidak mau mengakui atau tidak mau mengadmit bahwa analisanya salah. Jadi dia tidak mau cut loss, teman-teman ya. Ada yang kalau kalian sering dengar ya, kalau misalnya dia untung dia jadi trader, tapi kalau misalnya dia rugi dia menjadi investor. Itu yang salah ya. Jadi kalau misalnya kita analisa, kita sudah menetapkan diri kita sebagai trader ya, yang itu tradingnya itu bisa harian atau bisa mingguan atau bulanan, itu kita harus menentukan stop loss yang jelas, take profit yang jelas. Jadi entry dan exitnya itu jelas, oke? Nah, kalau misalnya kita sudah berpikir atau kita sudah melihat fact-nya bahwa analisa kita salah, kita harus berani mengakui bahwa oke, analisa gue kali ini tuh salah dan gue harus mengakui kesalahan dan gue harus berani untuk cut loss. Ini yang tidak dimiliki oleh para pemula ya. Jadi para pemula itu biasanya ya sudah trading, dia sudah yakin banget nih analisanya, terus kemudian dia entry, marketnya berlawanan dengan analisa dia tidak bisa menerima kesalahan tersebut atau dia tidak bisa mengakui kesalahannya tersebut, sehingga dia tidak mau cut loss, sehingga ditahan terus tuh posisinya gitu ya. Begitu dia sahamnya naik sedikit, itu dia di TP, berani keluar, tetapi begitu dia loss, dia berani nahan tuh lama. Inilah yang membuat account-nya mereka itu lama-lama tuh tergerus terus, teman-teman, dan makin lama ditahan ya makin hancur account-nya. Itu yang menjadi masalah. Nah, bagaimana cara mengatasi itu?
Pertama kita harus punya mindset yang benar dulu, oke? Jadi kita punya mindset itu untuk nge-grow money, ya. Kalau misalnya kita punya mindset untuk nge-grow money, otomatis kita nggak mau nih kalau misalnya dana yang kita investasikan itu adalah berkurang secara perlahan, berkurang terus nih ya. Jadi kalau misalnya kita berkonsep itu seperti bisnis, kita pengennya kan modal kita tuh berkembang terus. Nah, oleh karena itu kita akan menjadi pelit ya. Pelitnya itu dalam arti kalau misalnya modal kita berkurang ya kita harus berani cut loss. Seperti itu teman-teman. Kemudian kesalahan yang ketiga itu adalah terlalu sering atau terlalu banyak mendengarkan rekomendasi sana sini ya. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, di dalam trading ya kita pasti punya yang namanya komunitas, punya teman, oke, atau kita bisa lihat dari internet, dari manapun itu pasti nanti ada website atau ada sumber yang memberikan kita informasi, oke, entah itu di forum atau dimanapun ya. Nah, kesalahan pemula itu adalah mereka terlalu mendengarkan rekomendasi tersebut ya. Jadi mereka jadi nggak percaya diri gitu. Apakah itu nggak boleh? Bukannya nggak boleh ya, tetapi gimana ya, kalau misalnya kita baru mulai trading ya, kita kan tadi fokus ya ke dalam yang namanya teknik dan juga pengembangan diri sebagai seorang trader. Ya kalau misalnya seperti itu kan berarti ada proses belajar teman-teman ya. Dalam proses belajar itu kita juga belajar menganalisa, oke? Jadi kalau kita sudah belajar teknik, langkah selanjutnya adalah belajar menganalisa. Nah, alangkah baiknya pada saat kita belajar menganalisa, kita nggak usah dulu nih dengerin kiri kanan dulu nih. Kita fokus dulu ke analisa kita dengan cara kita backtest, oke? Dan kita backtest, kita paper trading ya, atau kita trading dengan uang-uang virtual seperti itu, dengan market yang beneran. Lalu kita tes hasilnya seperti apa, oke? Sehingga kita tahu nih, sekarang komposisi saya sebagai seorang trader itu berada di level apa? Apakah saya masih berada di bawah banget? Apakah saya sudah mulai naik level 1 step atau 2 step? Sehingga saya berkembang sebagai trader. Kalau misalnya kita terlalu banyak mendengarkan kanan kiri, yang pertama itu adalah kita jadi bingung nih. Ini bener nggak sih yang A kok bilang, yang si A bilangnya begini, si B bilangnya begini gitu. Yang kedua, itu kita akan mengurangi interest kita untuk berkembang gitu loh. Jadi karena kita sudah keenakan, oh ada si A deh, nanti dia kasih rekomendasi terus, gue dengerin dia terus aja. Itu akan memicu diri kita tuh jadi malas teman-teman, jadi malas untuk belajar. Jadi karena sudah ada orang yang ngasih informasi tersebut, kita jadi nggak mau belajar, tinggal kita memilih untuk dengerin mereka. Nah itu yang salah ya. Jadi kalau gue selalu menekankan ke kalian, kalau kalian mau trading saham, kalian jadilah trader yang mandiri ya. Makanya di YouTube gue pun gue selalu ngasihnya tuh bukannya ikannya, tapi gue ngasih kailnya, karena gue pengen kalian tuh belajar dan juga kalian menjadi seorang trader yang mandiri dan bisa berkembang sehingga nanti kalian bisa trading sendiri, nggak bergantung sama orang lain. Itu. Jadi yang ketiga itu, kalau saran gue sih ya, kalian jangan terlalu mendengarkan kanan kiri, kalian fokus ke diri kalian menjadi trader yang mandiri ya, dengan cara kalian belajar teknik dan juga basic-basic fundamental yang harus kalian ketahui di dalam trading saham. Kemudian berikutnya kesalahan keempat itu adalah terlalu banyak menggunakan indikator atau terlalu percaya terhadap indikator. Oke, nah ini yang paling sering terjadi, yang paling sering gue terima ya komen-komen dan juga yang pada nanya ke gue, bang, ini indikator ini bagus nggak bang? Kalau saya pakai indikator A, B, C, D, E ini gimana bang, bagus atau enggak? Jadi gini, kalau misalnya kalian trading ya, baru mulai trading, kalian jangan langsung belajar tentang indikator gitu, karena indikator itu adalah cuman tools untuk konfirmasi, dan indikator itu semuanya lagging teman-teman ya. Lagging itu maksudnya apa? Lagging itu adalah ketika harganya sudah terbentuk atau sudah jalan dulu, indikatornya baru terbentuk teman-teman. Jadi itu indikator itu bukannya tools untuk ngelihat memprediksi harga itu bakal kemana, karena harganya itu udah jalan duluan gitu ya. Baru indikatornya terbentuk. Sehingga kalau misalnya kalian bergantung terhadap indikator, itu adalah sesuatu yang salah. Indikator itu fungsinya hanya untuk konfirmasi atau konfirmator, oke? Jadi kalian nggak perlu pakai terlalu banyak indikator. Dalam satu chart itu kalian bisa pakai 6 atau 5 atau lebih gitu ya, 5, 6, 7, 8 indikator, sehingga di chart kalian itu bukannya harganya kelihatan, tapi malah isinya indikator semua. Itu yang akan membuat kalian bingung dalam trading ya. Nanti indikator A bilangnya naik gitu ya, indikator B tapi bilangnya turun, segala macam, pasti nanti ada bentrok gitu. Dan yang paling parah itu adalah harganya nggak kelihatan teman-teman. Yang paling penting itu kalau kita menganalisa secara teknikal adalah kita lihat price-nya seperti apa. Kita lihat behavior candlestick-nya bagaimana, kita lihat price action-nya seperti apa. Itulah yang harus kalian pelajari pertama, bukannya indikator, tapi kalian pelajari tentang yang namanya price action, oke? Buat kalian yang belum tahu price action, kalian bisa nonton video gue sebelumnya, itu gue udah jelasin banyak tentang price action. Kalian tinggal lihat. Oke, jadi di kesalahan yang keempat ini, gue mohon kalian jangan terlalu fokus sama indikator, dan kalian lebih baik fokusnya ke price action, dan juga kalian belajarin fundamental seperti money management dan juga laporan keuangan ya, segala macam. Itu kalian lebih baik pelajari itu, karena kalau di dunia saham itu kalian perlu untuk belajar fundamental, oke?
Itu adalah solusi dari kesalahan keempat. Kemudian kesalahan yang sering dilakukan trader pemula yang kelima ini adalah kalian tidak pernah memiliki yang namanya trading plan. Oke, ini fatal teman-teman ya. Karena apa? Dulu ini gue juga merasakan dan gue pernah melakukan ini juga. Dulu gue trading tuh cuman ngelihat chart, analisa sedikit gitu ya. Paling ya 10-15 menit ya. Langsung gue entry. Walaupun gue udah tahu nih kenapa gue entry di otak gue, tapi gue nggak pernah bikin yang namanya trading plan yang gue tulis gitu ya. Atau gue bikin notes. Itu merupakan suatu kesalahan. Kenapa? Karena itu kita jadi nggak ada track record trading kita teman-teman ya. Kita nggak tahu kalau misalnya nantinya itu lossnya kenapa. Kalau misalnya itu profitnya kenapa. Jadi selama kalian tidak membuat trading plan, nanti trading kalian akan ambigu gitu. Ini tuh gue cuman hoki doang ya, beginner's luck, atau ini gue benar-benar sudah bisa dalam trading gitu. Nanti kalau misalnya kalian sudah menemukan loose streak, itu baru berasa ya pentingnya trading plan seperti apa. Jadi saran gue buat kalian yang baru trading, setiap kalian mau trade ya, kalian catat trading kalian ya. Buat trading journal namanya. Kalau buat kalian yang belum tahu trading journal, gue juga sudah jelaskan di video gue sebelumnya. Kalian bisa lihat ya seperti apa trading journal. Ini bisa dilakukan di saham atau di forex, sama aja ya. Jadi gue di saham juga melakukan trading journal atau trading plan. Di forex juga gue terlebih ya. Kalau di forex tuh gue pasti melakukan yang namanya trading plan atau trading journal tersebut. Gunanya tuh apa sih bikin trading plan atau trading journal ini? Gunanya adalah untuk kalian review teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian trading ya, sesudah trading kalian mendapatkan outcome kan atau output. Entah itu hasilnya profit atau loss. Nah, karena kalian sudah mencatat reasonnya teman-teman ya, sebelum kalian entry di trading journal tersebut, itu nanti pada saat keluar outputnya itu entah itu profit atau loss, kalian bisa review teman-teman ya. Misalnya kalau kita loss ya, kita loss kenapa? Oh ternyata gue lossnya tuh begini. Harusnya tuh gue jangan masuk itu di sini. Jadi kita tuh punya catatannya teman-teman. Dan kalau profit pun kita tahu kita profitnya kenapa. Oh ternyata gue udah bener nih kayak gini karena gue tadi udah memprediksi bahwa dia akan begini. Seperti itu ya. Jadi inilah sangat pentingnya trading journal. Dan kalau misalnya gue boleh ngomong ya, ini perjalanan trading gue itu bisa dibilang turning point-nya pada saat gue bikin trading journal atau bikin trading plan. Itu sangat merubah bagaimana cara gue untuk trading. Itu akan membuat lu lebih disiplin, membuat lu stay fokus, dan juga membuat lu keep on track ya ke goals lu dalam trading. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting banget buat kalian untuk bikin yang namanya trading plan atau trading journal. Oke teman-teman, jadi itulah 5 kesalahan yang paling sering dibuat oleh trader pemula. Dan gue harap setelah gue sharing ini bisa menjadi manfaat buat kalian yang baru mulai trading ya, sehingga kalian tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu tadi teman-teman. Dan gue juga sudah kasih solusinya. Gue harap dengan adanya video ini kalian bisa melakukan hal-hal yang gue kasih tahu di video ini. Dan gue mau ngingetin lagi buat kalian yang belum punya grup trading atau komunitas trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video di channel ini. Kalau kalian merasa bermanfaat, kalian bisa langsung subscribe dan juga kalian bisa like juga. Dan share tentunya ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi seperti ini. Kalian juga bisa komen di bawah untuk kalau misalnya kalian merasa ada yang kekurangan di video ini, atau kalian mau request apa atau materi apa yang mau gue bahas ke depannya, kalian bisa langsung komen di bawah. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa menjadi manfaat buat kalian semua. Dan juga gue mau bilang thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.